Jagakarsa 03 pagi, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena aku diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pemenang lomba cerpen yang diadakan oleh Baca Jakarta. Terima kasih Baca Jakarta. Semoga pembaca dan pendengar terhibur dan tertarik oleh cerita yang aku buat. Cerpen ini berjudul Akhir dari Kisah Penyanyi Ternama. Seorang detektif terkenal bernama Lian Pratama merupakan detektif yang sangat pintar karena ia selalu berhasil memecahkan setiap kasus dengan benar. Dalam beberapa kasus, ia sering dibantu dengan Inspektur Rendra dari pihak kepolisian. Dulunya, Lian juga seorang polisi seperti Rendra, tetapi sekarang ia menjadi detektif swasta dan Rendra sudah menjadi inspektur. Pagi ini, Lian terlihat sudah bersiap-siap akan pergi ke rumah seseorang untuk memenuhi undangan yang ia dapat 2 hari yang lalu. Tidak lupa, ia membawa sekardus roti lemon yang telah disiapkannya sebagai buah tangan. Sampai di sana pukul 8 pagi, Lian terkejut karena banyak mobil polisi. Ia pun segera masuk ke rumah itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian seorang laki-laki menghampirinya. "Kau pasti detektif Lian yang terkenal itu ya?" Lian sedikit bingung, namun ia tetap mengangguk mendengar kalimat laki-laki itu. "Aku Roland, sahabat Raymond." Ia mengulurkan tangan kanannya. Lian ingin membalas menjabat tangan laki-laki bernama Roland itu, namun tangan kanannya masih memegang sekardus roti lemon yang akan diberikannya pada Raymond. Roland segera menyadarinya. "Oh iya, maaf, mari lewat sini. Minta pelayan saja untuk memanaskan roti lemon itu di dapur." Lian pun segera diantar menuju dapur sambil membawa kardus roti lemon. Kemudian ia meminta tolong pelayan yang ada di sana untuk memanaskannya. Setelah dari dapur, Lian mencari tahu apa yang terjadi dan mengetahui ternyata telah terjadi pembunuhan di rumah tersebut yang merupakan rumah seorang penyanyi terkenal, yaitu Raymond Sinaga. Ia terbunuh di ruangan pribadinya dalam keadaan tertusuk pisau. Polisi pun menginterogasi penemu korban, yaitu Anna Falevi yang merupakan istri korban. Melihat kedatangan Lian, Inspektur Rendra menghampiri Lian dan bertanya mengapa Lian datang ke sini. Lian pun mengatakan bahwa ia datang ke sini karena diundang oleh Raymond 2 hari yang lalu. Setelah melalui pemeriksaan, diperkirakan Raymond dibunuh pukul 6 pagi. Saat itu ada 3 orang di rumah Raymond, yaitu Anna Falevi, Nazura yang merupakan pelayan di rumah tersebut, dan sahabat Raymond yang bernama Roland. Saat itu, Roland menginap di rumah Raymond karena sedang bekerja sama dengan Raymond untuk menulis lagu baru. Anna Falevi mengatakan pada jam 6 saat itu dia sedang sendirian di kamar, namun alibinya tersebut tidak dapat membuktikan. Nazura mengatakan ia sedang menyapu halaman rumah, sedangkan Roland mengatakan ia sedang merekam dirinya menyanyikan sebagian lagu yang baru ia buat. Saat itu ada suara teriakan Raymond ketika ia dibunuh yang ternyata ikut rekam. Mendengar teriakan itu, Anna Falevi pun langsung ke ruangan Raymond dan menemukan ia sudah tertusuk pisau. Sekarang tersangka pun berkurang karena Roland mempunyai alibi. Alibi Roland kuat karena saat Raymond dibunuh, ia sedang rekaman dan ada suara teriakan Raymond. Tiba-tiba Nazura berkata, "Saat tadi aku ingin menyapu halaman, aku melihat Nyonya masuk ke ruangan pribadi Tuan Raymond." "Jadi orang yang terakhir masuk ruangan Raymond adalah kau, Anna Falevi?" tanya Lian. "Ya, memang tadi aku masuk ke ruangan itu, tetapi aku tidak membunuhnya. Mana mungkin membunuh suami sendiri. Lagi pula, buat apa aku membunuh dia?" Anna Falevi berkeras. Wajahnya pun memerah tampak tersinggung. "Kemarin aku melihat Nyonya bertengkar dengan Tuan. Bisa saja kau membunuhnya karena kesal," ucap Nazura lagi. "Kalau tidak salah saat tadi suamimu meninggal, kelihatannya kau tidak sedih sama sekali. Kau malah sibuk sendiri. Lagi pula kalau suamimu meninggal, kau kan bisa mewarisi hartanya," Rendra menambahi. "Jadi kalian semua mencurigaiku. Kalau begitu, temukan saja bukti bahwa aku yang membunuhnya." Anna Falevi marah dan tidak terima. Ia pun pergi meninggalkan mereka.
Setelah itu, kepolisian dan Lian berpikir keras. Mereka mencari petunjuk lain untuk menemukan pelakunya. Saat sedang berdiskusi, Lian akhirnya menceritakan kepada Inspektur Rendra bahwa pada pukul 5:55 tadi, dia sempat menelpon Raymond untuk memberitahu bahwa ia akan membawakan buah tangan berupa roti lemon. Saat itu, Raymond belum meninggal dan menjawab teleponnya. Tiba-tiba, Lian menyadari ada hal yang aneh dan semakin yakin dengan pelakunya. Ia memanggil Arlo untuk memeriksa sampah yang telah diangkut mobil sampah pagi hari ini. Arlo adalah sersan yang juga akrab dengan Lian dan sering bertemu di berbagai kasus. Setelah beberapa lama, Arlo berhasil menemukan sebuah rekaman dan segera memberi rekaman suara itu ke detektif Lian. Lian mengecek rekaman suara itu dan isinya seperti yang ia duga. Ia meminta sersan Arlo untuk memanggil semua orang ke ruangan pribadinya Raymond. Setelah semua sudah berkumpul, Lian mengatakan bahwa Roland pelakunya. Roland terkejut dan ia segera menyangkalnya. "Mengapa saya pelakunya? Kan saya punya alibi." "Alibimu tidak benar, karena teriakan itu bukan teriakan asli, melainkan teriakan dari alat rekam. Alat rekam itu memutar teriakan Raymond yang telah kamu rekam saat membunuhnya." "Hah? Apa maksudmu? Itu hanya analisismu saja. Mana bukti bahwa suara teriakan itu hanya dari alat rekam?" "Tampaknya kau sangat yakin bahwa kau sudah menghilangkan jejak alat rekam itu." Perkataan Lian tersebut membuat Roland sedikit gemetar dan berkeringat. "Saat kamu menyuruhku untuk membawa roti lemon itu ke dapur, kamu tahu dari mana bahwa yang aku bawa itu roti lemon? Aku kan membawanya dengan sebuah kardus, dan aku tidak pernah mengatakan bahwa kardus itu isinya roti lemon." "Kamu tahu aku membawa roti lemon karena saat tadi jam 5:55, aku menelpon Raymond. Kamu berada di ruangan ini bersama Raymond. Kamu pun mendengar aku akan membawakan roti lemon ke sini." Lalu sersan Arlo menemukan rekaman ini di tempat pembuangan sampah. Jelas detektif Lian. Kemudian ia menunjukkan rekaman suara itu ke semua orang. Ternyata isi rekaman itu adalah suara teriakan Raymond. Saat Roland membunuh Raymond, ia merekam teriakannya. Kemudian untuk membuat alibi, saat ia merekam dirinya bernyanyi, ia memutar rekaman suara teriakan itu sehingga terdapat suara teriakan Raymond dalam rekaman video Roland bernyanyi. Tetapi bagaimana dia keluar dari ruangan itu? Saat Raymond berteriak, Anna Olivi kan langsung memasuki ruangan itu. Inspektur Rendra bertanya. Di ruangan Raymond ada pintu rahasia. Di balik salah satu rak buku itu, tempat buku-buku misteri. Buku-buku disusun berurutan dengan posisi yang sama dan rapi. Namun, mengapa buku yang keenam posisinya terbalik? Karena seseorang baru saja masuk ke tempat itu. Di balik buku-buku itu, ada tempat menuju ruangan Roland berada. Setelah melakukan aksinya, Roland bergegas kembali dari ruangan pribadi Raymond menuju ruangan tempat ia berpura-pura melakukan aktivitasnya. Kemudian, ia menyusun buku-buku itu kembali agar tidak ada yang tahu selain dia dan Raymond bahwa ada ruangan rahasia di balik buku itu. Namun, tindakan buru-burunya membuat Roland tidak sadar. Saat ia menyusun buku itu kembali, buku ke-6 ternyata posisinya terbalik. Setelah itu, Roland pun akhirnya mengakui perbuatannya. Inspektur Rendra menanyakan motifnya. Roland berkata bahwa selama ini 70% lagu Raymond adalah buatan Roland yang telah dicuri oleh Raymond. Jika dia memberitahu polisi, Raymond mengancam tidak akan meminjamkan uang untuk Roland lagi, karena Roland orang yang tidak kaya dan sering berhutang. Akhirnya Roland dibawa Inspektur Rendra ke kantor polisi. Sedangkan Lian tidak dapat memenuhi undangannya dan harus pulang ke rumah. Sesampainya Lian di rumah, ia memakan cemilan dan minum soda sambil menonton televisi. Berita tentang kematian penyanyi terkenal Raymond langsung tersebar. Dia mencoba mengganti berita di televisi, namun semua berita menceritakan tentang kematian Raymond. Akhirnya Lian mematikan televisinya karena bosan dan merenung sambil memikirkan kasus-kasus yang ia pecahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.